Kalau jawaban saya mungkin di bulan Desember, Januari masih tetap. Jadi yang saya lihat akan ada gempa dan itu akan mendapat satu efek tsunami yang lumayan besar. Dan di akhir tahun nanti akan ada banjir, masih hujan-hujan es masih ada lah. Berarti kan cuaca itu ekstrim sekali sebenarnya. Tapi kalau kita tidak bisa jaga alam kita sendiri, ya mungkin siklus cuaca di tahun depannya mungkin lebih ekstrim dan lebih ekstrim dan lebih ekstrim lagi. Perjalanan ini tidak mudah, butuh waktu panjang dengan segala yang menghadang. Semua memang butuh diperjuangkan, lengkap dengan risiko-risiko yang harus dihadapi. Sedih dan senang, suka dan duka ikut mewarnai di setiap tikungan. Tapi akhirnya fase 2 juta subscriber tercapai sebagai hadiah kerja keras. Halo, saya Cesar ingin mengucapkan selamat atas prestasi 2 juta subscriber. 2M subscriber. Mendapatkan followers sebanyak 2 juta followers. Telah menembus 2 juta subscriber. Sok sanajan perjalanan ini pinuh ku uji coba gaib, tapi berkat dukungan panjenengan sadayana, kanal ini terus menjadi cahaya di tengah kegelapan misteri. Terima kasih pemirsa setia Ganjil Misteri. Percayalah bahwa kami akan terus bergerak, melangkah, serta mencari misteri yang perlu ditelusuri, kemudian mengungkapnya dengan cara yang tidak sama. Maka angka 2 juta akan segera digenapi menjadi 3 juta, 4 juta, dan seterusnya. Semoga untuk kedepannya bisa memberikan tayangan-tayangan yang lebih menarik buat kita semua. Selamat dan sukses selalu. Semoga Ganjil Misteri semakin berjaya dan semakin kuat. Sukses di bidangnya, sukses di cerita-cerita misterinya. Jangan lupa teman-teman, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Hatur nuhun pisan, dan ingat, misteri itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk diungkap. Waspada, banjir bandang masih menjadi ancaman. Setelah banyak daerah dihantam banjir bandang dan tanah longsor, seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Lebih parah, setidaknya 400-an orang dilaporkan meninggal dunia akibat bencana alam dahsyat ini. Tapi hati-hati, ancaman banjir belum berhenti. Seorang ahli supranatural bahkan mengingatkan agar warga Jakarta mempersiapkan diri, sebab kemungkinan banjir bandang akan terjadi. Hingga akhir tahun nanti, hujan diingatkan masih sangat lebat, sehingga potensi banjir dan longsor sangat besar. Lantas, benarkah gempa bumi dan tsunami juga akan terjadi? Lalu bagaimana dengan kondisi perekonomian, suhu politik, serta stabilitas nasional? Akankah terjadi gejolak di tahun depan? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Duka korban banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera masih terasa pilu dan menyayat hati. Mudah-mudahan semua segera bisa ditangani dengan baik, sebab bencana ini sangat memilukan hingga memakan korban jiwa yang mencapai ratusan orang. Bencana yang berasal dari unsur air memang bisa sangat menakutkan, tapi masih selalu terjadi tanpa banyak antisipasi. Sejumlah daerah di Pulau Jawa juga sudah dilanda banjir dan longsor. Setelah saat ini tengah terjadi di daerah Sumatera, konon bencana yang berasal dari unsur air akan kembali mengguncang Pulau Jawa. Dan hati-hati, akhir tahun akan ada banjir dahsyat yang diramal menenggelamkan sebuah kota besar. Dan di akhir tahun nanti akan ada banjir, perlu juga di Jakarta juga takutnya akan ada banjir lagi.
Masih hujan-hujan es masih ada lah. Kan cuaca udah masih sebenarnya ini cuaca ekstrim. Banyak kok di daerah-daerah yang terjadi hujan es ya. Yang tidak pernah terjadi hujan es ada hujan es kan kayak gitu. Berarti kan cuaca itu ekstrim sekali sebenarnya. Tidak hanya banjir besar, sebagai ahli spiritual yang memiliki ketajaman batin, Nyai Dewi Rantian juga melihat tanda-tanda gempa bumi yang sangat menakutkan. Dengan kekuatan guncangan sangat kuat, gempa bisa membawa efek yang tidak ringan. Harapannya memang tidak terlalu menakutkan, tapi Nyai Dewi merasakan gempa kali ini akan membawa dampak kerusakan yang menyedihkan. Nanti akan ada satu bencana yang membuat ya sedikit banyak ada gempa bumi ya, yang lumayan agak sedikit besar nanti. Jadi yang saya lihat akan ada gempa. Semoga gempa ini tidak besar dan tidak ada efek untuk masyarakat. Gempa besar itu tidak hanya menakutkan tapi sekaligus berbahaya, sebab kekuatannya belum pernah terjadi selama ini. Salah satu efek yang harus diwaspadai adalah gelombang tsunami yang bisa menghancurkan daratan. Nyai Dewi Rantian mengingatkan daerah-daerah di pesisir selatan harus berhati-hati, terutama pesisir selatan Pulau Jawa, karena akan menjadi tempat yang paling parah kerusakannya. Tapi agar tidak menimbulkan persepsi dan rasa ngeri, Nyai Dewi tidak ingin menyebut kapan datangnya bencana dahsyat itu. Jawaban saya gempa itu akan ada besar tapi kita tidak tahu tahunnya tahun berapa. Entah tahun 2025, tahun 2026 atau 2027 tapi itu akan terjadi dan itu akan mendapat satu efek tsunami yang lumayan besar. Ya perlu diberhati-hatikan di daerah pesisir selatan ya. Bencana yang seperti datang silih berganti menimpa banyak tempat di Indonesia memang menimbulkan duka sangat-sangat mendalam. Kerugian, bukan hanya material tapi juga kerugian jiwa karena banyak korban meninggal akibat terbawa arus banjir atau tertimbun longsoran tanah. Tapi yang lebih menyedihkan, menurut ramalan Nyai Dewi Rantian, bencana belum terlihat tanda-tandanya akan selesai. Masih banyak kondisi gawat darurat yang bakal terjadi, sebab cuaca ekstrim juga belum berubah normal. Jawaban saya nggak akan normal, sama aja seperti ini, kan kayak gitu. Kecuali kalau kita sudah mulai menjaga alam kita. Bagaimana caranya kita mulai menjaga alam dengan merawat alam kita bagaimana? Supaya siklus cuaca bisa kembali normal seperti dulu. Tapi kalau kita tidak bisa jaga alam kita sendiri, ya mungkin siklus cuaca di tahun depannya mungkin lebih ekstrim dan lebih ekstrim dan lebih ekstrim lagi. Ya karena ya efek dari kita sendiri ya seorang manusianya. Kalau jawaban saya ya mungkin di bulan Desember, Januari masih tetap cuaca ini tetap seperti ini. Tapi benarkah cuaca ekstrem juga bisa membawa wabah penyakit? Mungkinkah bakal muncul virus serupa dengan pandemi COVID? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Banjir bandang, tanah longsor, serta cuaca ekstrim seolah datang bersamaan sehingga menimbulkan bencana yang tak terkira dampaknya. Sumatera Utara, Sumatera Barat, bahkan Aceh menjadi sasaran banjir bandang dan tanah longsor dengan akibat yang sangat mengerikan. Dan di saat semua orang masih belum bangkit dari keterpurukan, bencana-bencana lain diprediksi akan terjadi. Apalagi cuaca ekstrim yang mengakibatkan salah musim juga akan terus terjadi. Ini sih sebenarnya ini adalah efek dari cuaca ekstrim ya. Kita aja nih sebenarnya di mulai bulan Juni, Juli, Agustus, September itu kan sebenarnya itu adalah musim kemarau. Tapi di bulan itu tuh malah cuaca tuh malah ya hujan ya, banyak ada yang banjir di daerah. Nah, di akhir tahun ini kan musim penghujan, tapi cuacanya panas, hampir ya panas banget ya, AC aja yang kita udah ini tapi tidak terasa untuk dinginnya kan, karena saking panasnya cuaca. Jadi jawaban saya ini ada efek dari cuaca ekstrim juga.
Cuaca ekstrem ternyata bukan hanya membuat musim saling bertabrakan, hujan di musim kemarau dan sebaliknya. Lebih berbahaya lagi, cuaca ekstrim juga mengundang munculnya banyak wabah penyakit mematikan. Salah satu yang menakutkan, akan muncul virus baru yang mirip-mirip dengan corona. Yang membedakan hanya organ tubuh yang menjadi sasaran serangan. Tapi Nyai Dewi mendapat gambaran virus ini tidak sampai menyebar terlalu luas. Sebab gerak cepat pemerintah dalam menangani sangat bagus sehingga tidak ada ruang penyebaran yang membuat kepanikan rakyat banyak. Memang sekarang lagi ada virus yang seperti flu. Flu-nya tuh yang sangat berbeda ya. Jadi batuknya itu lama sembuhnya, ada yang sampai 1 bulan. Setelah itu dia setiap malam itu dia akan keluar keringat dingin. Nah, itu jawaban saya sih memang ada virus baru ya, tapi tidak akan terdampak seperti zaman corona. Karena kalau saya lihat dari penerawan saya tidak akan terdampak seperti zaman corona ya. Kenapa? Kalau di zaman virus corona kemarin kembali ada lagi di zaman saya, mungkin di tahun ini atau tahun depan, jawaban saya enggak. Kenapa? Itu akan mendapat efek perekonomian sangat luar biasa. Jadi yang saya lihat sih pemerintah akan bagaimana caranya untuk mengatasi virus-virus ini supaya virus ini tidak menyebar luas dan tidak mendapat efek besar untuk masyarakat. Kalau dibilang ini dampak berbahaya juga nggak sih buat masyarakat? Ya pasti pasti bisa berbahaya bila mana kondisi kita tidak fit. Satu, kedua lagi kan pasti daya imun kita. Jawaban saya untuk virus yang ada ini sih imun sih. Gimana caranya kita menjaga imun kita? Hampir sama dengan virus COVID ya. Hampir sama sih, tapi agak sedikit berbeda. Kalau virus COVID kan akan ada sesak kayak gitu. Tapi kalau ini nih kayaknya sih batuknya ya. Kalau udah mulai malam tuh batuknya kayak kenceng. Setelah itu bagian tenggorokan ini kayaknya kayak ada yang sesuatu yang nggak nyaman. Sebagai paranormal yang banyak meramalkan kejadian bencana, Nyai Dewi Rantian juga melihat kondisi yang tidak baik pada alam. Semua bencana tidak datang tiba-tiba, melainkan lewat proses panjang selama puluhan tahun. Kerusakan hutan akibat pembalakan liar menjadi faktor utama terjadinya banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah daerah. Situasi makin rumit karena untuk menyembuhkan kerusakan hutan dan alam juga butuh proses yang tidak pendek. Ini malah akibat efek alam yang memang sudah tidak baik-baik aja ya. Situasi alam tuh nggak baik-baik aja, nggak seperti zaman dulu. Zaman dulu tuh alam ya baik-baik aja. Kalau zaman sekarang tuh alam udah tidak baik-baik aja. Kenapa? Karena udah banyak dirusaki oleh manusia sendiri. Dan sedikit banyak kayak inilah efeknya. Jadi cuaca bisa ekstrim. Yang biasanya musim hujan jadi nggak musim hujan. Biasanya musim panas jadinya musim hujan. Kan kayak gitu. Jadi udah terbalik-balik ya. Jadi jawaban saya situasi cuaca sekarang tuh ya karena efek dari kerusakan alam. Bencana alam yang terus berdatangan, salah satunya akibat cuaca ekstrim yang menimpa Indonesia. Tapi cuaca ekstrim juga tidak muncul tanpa penyebab. Tapi benarkah kondisi kehidupan akan makin sulit karena perekonomian bangsa ini juga belum berhasil bangkit? Lalu bagaimana dengan kondisi perpolitikan nasional? Benarkah selain bencana akibat cuaca ekstrem, tragedi maut masih akan terus terjadi di jalan raya akibat kecelakaan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Banyak yang mengerikan. Mendekati pergantian tahun, kondisi alam masih sangat berbahaya. Belum ada tanda-tanda menunjukkan keramahannya. Dampak kondisi alam yang merana tidak hanya menimbulkan bencana-bencana dahsyat, tapi juga membuat banyak ekosistem terganggu. Hujan yang sering datang juga mengakibatkan jalan raya menjadi rawan kecelakaan. Di awal tahun depan, maut yang terjadi di jalan tol masih akan terjadi dengan intensitas yang makin sering.
Namanya yang saya bilang tadi, musibah itu kan bisa datang kapan saja, bisa di mana saja. Tapi yang perlu diperhatikan kayak di jalan-jalan tol ya, jadi harus teliti banget. Apalagi ini kita mau masuki musim hujan, jalanan licin, takutnya ada tabrakan beruntun, itu yang perlu diperhatikan. Tapi begitulah, semua memang serba mencemaskan. Tidak hanya alam yang rusak, tidak pula sekadar kondisi perpolitikan yang rawan memanas, tapi juga bencana yang bisa datang kapan saja dari segala tempat. Lantas apa yang harus dilakukan agar selamat dari semua bencana dan malapetaka? Jadi jawaban saya perlu berhati-hati. Mau kita pergi ke atas bukit pun ya kita harus berhati-hati. Takutnya ada longsor, benar kan? Hujan, longsor, takutnya kan di mana aja musibah itu bisa datang. Kok air mata ya pasti ada, mungkin di saat banjir ya. Banyak orang yang merasa sedih kenapa rumahnya itu kan karena banjir. Mereka punya harta yang mereka udah kumpulkan, ternyata hartanya jadi rusak. Pasti ada air mata. Yang penting jangan pernah lupa kita berdoa, meminta kepada Tuhan supaya kita diselamatkan. Bencana alam belum akan mereda. Nyatanya, ramalan Nyai Dewi Rantian masih serba menakutkan meski tahun segera berganti. Nanti, setelah melewati tahun baru, bencana-bencana besar masih akan menjadi ancaman yang serius. Belum lagi masalah-masalah lain mulai dari sosial, politik, hingga perekonomian. Maka semogalah Tuhan selalu melindungi kita semua sehingga terhindar dari semua yang menakutkan. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.